Salam dalam damai Kristus. Kami akan menyampaikan dua warta jemaat GKI Purwodadi. Yang pertama, Majelis Jemaat GKI Purwodadi akan menyelenggarakan perjamuan kudus dalam ibadah tanggal 26 Juli 2020. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka perjamuan kudus dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online tanggal 26 Juli 2020. Untuk itu, anggota jemaat agar dapat menyediakan secara mandiri roti dan anggur atau air teh sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Warta yang kedua, selama setahun kita telah menyisihkan dana untuk mendukung SMP Kristen Putra Wacana Toro melalui celengan Coins for Study. Bagi Bapak Ibu yang akan mengumpulkan celengan dapat mendaftar ke kantor Tata Usaha GKI Purwodadi untuk nantinya akan diambil ke rumah Bapak Ibu oleh penatua yang bertugas. Penatua akan berkeliling mengambil celengan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 mulai pukul 8 pagi. Demikian warta gereja. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Biarlah segenap alam semesta ikut mengagungkan dan memuji kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada hari ini di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
di dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu hari ini kita akan beribadah di dalam satu tema, firman kehidupan. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita lewat putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang kemudian kita baca di dalam Alkitab. Tetapi kemudian yang juga kita dengar lewat pemberitaan, baik itu lewat khotbah maupun juga lewat kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Maka sesungguhnya jikalau kita mau hidup, menuruti, mentaati, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu baik yang berisi teguran ataupun penguatan, membawa kita pada kehidupan yang berkualitas, hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Tetapi senyatanya tidak selalu kita mau hidup di dalam firman Tuhan, dituntun oleh firman kehidupan itu. Karena itu baiklah pada saat ini kita tundukkan kepala. Dalam kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau Allah yang penuh dengan cinta, yang sudah memberikan kepada kami bumi alam semesta untuk kami hidupi. Tuhan yang tidak menginginkan kami untuk hidup sendiri, memberikan kepada kami sahabat, teman-teman, sesama kami manusia. Tuhan yang di dalam cinta kasih-Nya mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mengajari kami tentang cinta-Mu. Begitu banyak yang sudah Tuhan lakukan untuk menjangkau kami, untuk membawa kami mengenal pada Tuhan Allah, pada kasih-Mu. Namun kami manusia yang bebal ini seringkali menolak untuk mau mendengar, untuk mau hidup di dalam firman Tuhan. Dengan telinga kami mendengar perkataan Tuhan, tetapi kami tidak mau menyimpannya itu di dalam hati dan pikiran. Terkadang kami hanya puas untuk memperbincangkan tentang cinta kasih Tuhan, mengatakan tentang firman Tuhan, tetapi tidak kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Engkau Allah yang melihat akan seluruh perjalanan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Jikalau tidak dengan segenap kekuatan kami berusaha untuk hidup, menghidupi firman-Mu. Pada saat ini, kepada Kristus Yesus, Putra-Mu, Allah yang telah menjadi firman, kami datang mengakui dosa-dosa kami dan memohon pengampunan. Amin. Kepada kita yang telah diampuni dosa-dosanya, kepada kita yang Allah mau memberikan pengampunan, inilah berita anugerah. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-31b hingga ayat 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang mengasihi kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dalam rasa syukur atas pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Pengampunan dari segala dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan yang penuh kasih mau merangkul kami. Dan pada saat ini, ketika Engkau akan memperdengarkan suara-Mu, berkata-kata kepada kami lewat firman-Mu, kami mempersiapkan diri untuk mendengar. Biarlah kuasa dari Roh Kudus boleh menuntun pikiran dan juga hati kami, agar kami boleh memahami maksud kehendak Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus akan tetap menuntun langkah-langkah kami, agar firman yang kami dengar tidak hanya sekedar menjadi sesuatu yang kami simpan di dalam pikiran, tetapi biarlah boleh berbuah juga di dalam sikap hidup dan dalam perbuatan. Berkata-katalah kepada kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada seorang anak berusia 7 tahun. Tidak lagi mempunyai ayah, tidak lagi mempunyai ibu. Ia tidak bersekolah, ia sering berkeliaran di pasar, dan untuk bertahan hidup, anak ini kerap mencuri makanan dan uang dari para pembeli yang sedang berbelanja ataupun dari para penjual yang lengah. Beberapa kali ia tertangkap tangan sedang mencuri. Ia dimarahi, dan karena ia masih anak-anak, maka ia diusir agar menjauh. Suatu kali ia kembali mencuri di sebuah kios ikan. Dan ia kedapatan ketika sedang mencoba mengambil semua uang di kotak uang. Ketika orang-orang memarahinya, pemilik kios mengajak anak ini untuk duduk, dan semua orang yang menangkapnya diminta untuk pergi. Pemilik kios bertanya dengan lembut, "Apakah kamu sudah makan?" Anak itu menggelengkan kepala.
Pemilik kios kemudian mengambil kotak uang yang tadi dibongkar oleh anak itu, mengambil 2 lembar pecahan 5 ribuan lalu berkata, "Ambillah uang ini. Aku tidak bisa memberikan semuanya, sebab ikan yang kujual baru sedikit. Nah, sebelum kamu pergi, kamu harus makan dulu ya. Aku akan ambilkan nasi untukmu." Si anak memandang uang yang diterimanya, kemudian dia menyerahkan selembar kepada pemilik kios. "Untuk apa?" tanya pemilik kios. "Untuk membayar makanannya." Perkataan dan perlakuan lembut serta penuh kasih dari pemilik kios ikan telah merubah anak yang sering mencuri. Karena menerima kebaikan, kemurahan hati dari pemilik kios, ia belajar untuk bersikap jujur. Ia memulainya dengan membayar apa yang ia makan. Anak ini berubah menjadi pribadi yang teguh, memegang kejujuran, bahkan hingga ia dewasa. Kisah ini menunjukkan pada kita bagaimana perkataan dan sikap seseorang dapat merubah manusia yang lain untuk hidup benar. Perkataan yang membawa pada kehidupan. Demikian pula lah dengan firman Tuhan. Yesaya memberi perumpamaan bahwa firman Tuhan bagaikan air hujan dan salju yang turun ke bumi. Air itu kemudian mengairi bumi, membuat bumi menjadi subur, menumbuhkan berbagai macam tanaman. Tanaman itu berbunga, lalu berbuah, menghasilkan benih untuk ditaburkan atau ditanam kembali. Menghasilkan bahan makanan seperti bahan makanan roti, menghasilkan buah, sayuran, sehingga dapat mencukupi kebutuhan makan orang-orang yang lapar. Dari air hujan atau salju yang Tuhan berikan, kita dapat makan dan kehidupan kita terpelihara. Firman Tuhan pun demikian adanya. Secara umum perkataan Tuhan atau firman-Nya juga berisi teguran, di mana kita diperingatkan agar kita menyadari kesalahan yang telah kita perbuat lalu segera bertobat, berbalik dari kesalahan. Teguran dari Tuhan yang terkadang tidak enak didengar punya tujuan yang baik, yaitu untuk membawa kita pada kehidupan yang berkualitas. Hidup yang berkualitas itu bisa kita pahami, kita bandingkan dengan buah. Kalau kita memilih buah, lalu kita mendapatkan buah yang baik, buah yang berkualitas. Itu adalah buah yang bisa bertumbuh mencapai potensi maksimal dari dirinya. Sehingga itu bisa menjadi buah yang bagus. Tetapi yang namanya buah yang bagus tidak akan berguna hanya untuk dirinya sendiri. Dia bisa mencapai potensi yang terbaik, tetapi dia bisa bermanfaat juga bagi yang lain. Itulah hidup yang berkualitas. Mencapai potensi yang maksimal dari diri kita, tetapi juga bermanfaat bagi yang lain. Nah, ketika Allah menegur kesalehan umat Israel, sebab kesalehan umat Israel hanya terwujud dalam ritual serta pemberitaan tentang penghukuman yang akan terjadi yang Tuhan sampaikan.
ternyata hal ini tidak terlalu nyaman untuk diterima oleh umat Israel. Ketika Tuhan Allah mengkritik ritual ibadah mereka, lalu kemudian Tuhan memberitakan tentang penghukuman yang akan terjadi, orang Israel tidak segera bertobat. Bayangkan ibu bapak, saudara-saudari, jika Anda sudah berusaha rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi kemudian Tuhan mengatakan semua itu tidak cukup, Anda masih dikritik, ditunjukkan hal-hal yang keliru. Maukah Anda mendengarkan dan menerima itu semua dengan lapang dada? Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika kita mau mencoba memahami bahwa di balik teguran ada maksud baik untuk menolong kita melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Sebab kita tidak selalu kan bisa melihat seluruh keberadaan diri kita, tidak selalu kita bisa melihat kelemahan kita, karena itu kita butuh orang lain, yang lain untuk melihatnya. Kalau kita mau mencoba memahami bahwa teguran juga dapat menolong kita untuk sampai pada kehidupan yang berkualitas, maka kita akan dapat belajar menerima teguran. Akan tetapi ibu bapak saudara-saudari, firman Tuhan saya mau katakan tidak selalu, tidak melulu isinya teguran. Sebab Allah bukan Tuhan yang cari-cari kesalahan orang saja. Dalam tujuan memberi kehidupan, maka firman itu juga berisi peneguhan dan penguatan. Ini yang seringkali dilupakan orang. Terkadang banyak orang memahami firman Tuhan dipakai sebagai dasar untuk menegur, lalu menghukum dan melihat kesalahan orang saja. Tapi lupa bahwa setelah kesalahan ditunjukkan, selanjutnya manusia itu seharusnya diarahkan pada jalan yang benar. Nah, terkait inilah ayat 11, Yesaya pasal 55 berbicara. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan. Firman itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayat ini berbicara tentang janji Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari pembuangan di Babilonia. Setelah umat Tuhan mengalami masa pembuangan, di sana mereka merefleksikan kembali cara hidup mereka yang memang sudah menjauh dari Tuhan. Maka ketika mereka bertobat, Tuhan mengangkat mereka kembali. Tuhan mau membebaskan. Hal ini sudah dinubuatkan berkali-kali sebelumnya oleh Yesaya. Di ayat 11, Yesaya mengatakan bahwa firman yang berisi janji peneguhan, penguatan, pembebasan akan terwujud. Umat Israel akan kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan damai. Ayat 13 mengatakan tentang pembalikan keadaan Yerusalem. Keadaan sebelumnya ditulis di Yesaya pasal 5 ayat yang ke-6. Di sini Yerusalem diumpamakan sebagai kebun anggur milik Tuhan. Ini kata-katanya. Aku, kata Tuhan, akan membuatnya ditumbuhi semak-semak,
tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Keadaan ini akan berbalik, bahwa daerah yang ditinggalkan, yang ditumbuhi semak duri, semak belukar akan berganti, ditanami tumbuhan yang bermanfaat, seperti pohon sanobar, yaitu pohon cemara, dan pohon murad, yaitu sejenis tanaman yang berbunga. Kehidupan umat Tuhan akan berubah menjadi lebih baik. Kehidupan mereka akan ditata, dibangun kembali di Yerusalem. Nah, firman, perkataan Tuhan mengarahkan kepada itu semua. Firman, perkataan Tuhan membawa pada kehidupan. Jadi seperti air hujan dan salju yang memberi kehidupan pada bumi. Firman Tuhan, baik teguran maupun peneguhan atau penguatan, memberikan kehidupan pada manusia. Kehidupan yang berkualitas, yang mencapai potensi terbaik dalam dirinya, yang memberi arti atau manfaat bagi yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab, yang dikatakan lewat Yesus Kristus, yang dibagikan oleh umat manusia, mestinya bertujuan untuk membangun kehidupan bagi semua makhluk. Dan kehidupan bagi semua makhluk ini hanya dapat terwujud dengan adanya cinta kasih. Itulah yang terjadi dalam kehidupan gereja atau umat Tuhan. Jikalau kita melihat jemaat Kristen mula-mula adalah jemaat tanpa gedung gereja. Awalnya bertahun-tahun mereka tidak punya gereja. Mereka beribadah berpindah-pindah di rumah-rumah. Ketika mereka terbentuk, yang pertama-tama mereka bangun bukan gedung, tetapi kehidupan bersama yang ditandai oleh cinta kasih. Jadi kisah tentang gereja mula-mula, jemaat mula-mula, mereka adalah jemaat yang beribadah tanpa gedung gereja. Mereka tidak mula-mula membangun gedung gerejanya, tetapi yang mereka bangun adalah kehidupan bersama yang ditandai oleh cinta kasih. Mereka hidup bersama, menghadapi tantangan dan ancaman bersama-sama, berbagi apa yang mereka miliki demi menolong yang lemah, yang punya lebih membagikan pada yang kurang. Bukankah begitu pula mestinya dengan kehidupan kita saat ini? Bukankah demikian pula semestinya dengan kehidupan rumah tangga dari setiap umat Tuhan? Kebanyakan pasangan suami istri yang baru menikah belum memiliki banyak perabotan, belum memiliki banyak materi atau harta benda. Biasanya pasangan yang baru menikah belum punya rumah sendiri, masih kredit kendaraan. Tapi hidup pernikahan dapat tetap bertahan karena hidup bersama yang ditandai oleh cinta kasih. Cinta kasih yang mau selalu bersama dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam kelimpahan maupun juga kekurangan.
Ketika kehidupan rumah tangga semakin mapan, apakah yang menjadi esensi pernikahan, yaitu kehidupan bersama yang ditandai oleh cinta kasih, masih bertahan? Ketika umur pernikahan semakin bertambah banyak, ketika rambut semakin memutih, usia tua dijalani bersama, apakah esensi pernikahan, yaitu kehidupan bersama yang ditandai oleh cinta kasih itu masih terus dihidupi? Bagi kita yang masih muda, yang masih belum hidup di dalam kehidupan pernikahan, adakah nilai persahabatan kita dengan kawan-kawan kita didasari pada kehidupan bersama yang ditandai cinta kasih? Ataukah persahabatan kita, saya rasa ini sebetulnya juga bukan hanya untuk anak-anak muda ya, tetapi orang-orang dewasa bahkan yang sudah menikah. Apakah persahabatan kita hanya ditandai oleh kebutuhan dan kesenangan pribadi? Kalau saya butuh saja, saya cari teman-teman saya. Kalau teman-teman saya tidak bisa memenuhi apa yang jadi kebutuhan saya, mereka tidak bisa menyenangkan saya, maka saya buang saja, saya tinggalkan. Saya cari hal yang lain yang lebih menyenangkan buat saya. Demikiankah? Semestinya tidak demikian. Kehidupan bersama, entah itu kehidupan bergereja, berumah tangga, persahabatan, ataupun kerja, selalu memiliki dinamika suka dan duka, tawa dan amarah, sepemikiran dan berseberangan. Tapi menurut saya itu semua dapat menjadi batu uji untuk melihat setiakah kita pada prinsip hidup bersama dalam cinta kasih. Cinta kasih yang adalah inti dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang bertujuan membawa umat manusia pada kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama tundukkan kepala kembali untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berpihak pada kehidupan, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi Kabupaten Grobogan, yang mana saat ini kami menghadapi situasi yang serius, pandemi COVID-19, dan kami sadari bahwa situasi ini masih belum berlalu. Angka penderita COVID-19 semakin meningkat. Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami untuk bersikap tepat dan bijak. Para pemimpin kami dimampukan untuk membuat kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis yang tepat. Dan biarlah kami pun dimampukan untuk bersikap waspada. Kami dimampukan untuk menjaga kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan, dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami doakan tim medis yang saat ini berjuang untuk memberikan perawatan dan pengobatan bagi pasien COVID-19 yang jumlahnya terus bertambah. Tuhan tolong agar mereka diberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Tuhan berikan pemulihan kepada pasien-pasien COVID-19. Biarlah dengan perawatan penuh kasih, mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Kami sadari ya Tuhan, bahwa keadaan ini juga memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan dari umat manusia. Kami sadari bahwa ada orang-orang yang sungguh mengalami kesulitan terdampak karena COVID-19 ini. Tuhan tolonglah agar dalam kehidupan kami bersama, kami pun boleh saling menolong, saling menguatkan, kami boleh saling menghibur, dan kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan, kami pada saat ini juga mengingat saudara-saudara kami lainnya yang menjalani perawatan ataupun yang saat ini sedang sakit dengan berbagai macam penyakit lainnya. Kami ingin doakan mereka agar saudara-saudara kami ini juga boleh mendapatkan kesembuhan, boleh mendapatkan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Baik mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit ataupun juga perawatan di rumah. Biarlah kasih setia Tuhan boleh terus memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami, agar mereka boleh tetap mempunyai pengharapan di tengah sakit yang mereka derita. Kami percaya Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami bawa di dalam doa juga pergumulan setiap saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga menolong. Tuhan, peliharalah hidup kami, berkati setiap usaha dan kerja kami, setiap jerih payah yang kami lakukan dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan, dengan kejujuran. Biarlah Tuhan juga akan memberikan berkat lewat segala jerih payah dan cucuran keringat yang sudah kami lalui dan kami upayakan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa dan seru kami, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan.
Dasar pemberian persembahan kita ialah dari Mazmur pasal 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami itu, saat ini kami membawakan persembahan kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan berkati sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ikuti jalan
Pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di sampingmu sebagai sahabat untuk menghiburmu. Kiranya Allah berada di atasmu sebagai Tuhan untuk menjagamu. Kiranya Allah berjalan di belakangmu dalam cinta untuk mendorongmu. Kiranya Allah berjalan di depan sebagai sang pengharapan untuk menunjukkan masa depanmu. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengurungmu dengan kasih, anugerah, dan kesetiaan hingga hidupmu menampilkan salib Kristus. Amin.